Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba' fa inna khairul hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang selama ini diberikan Allah kepada kita, dan terutama marilah kita mensyukuri yakni taufik hidayah sunnah ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu perbaikan dalam hati kita, perbuatan kita dan amalan kita. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswah kita dalam aspek kehidupan, tentunya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama sekali. Dan semoga kita istiqomah, kemudian kita senantiasa juga memburu ataupun meningkatkan kualitas ibadah sunnah kita demi mencapai ataupun mendapat daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana telah dijadwalkan panitia tentunya ataupun atas musyawarah kita bersama untuk mengisi, dalam arti bukan menggurui kita semua, tapi untuk mengisi kekosongan ataupun mengkaji ulang tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kami juga akan menukilkan beberapa daripada tulisan-tulisan ulama kita, tentunya yakni ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah mendapat tentunya kepercayaan daripada ulama-ulama kita. Dalam hal ini kami akan menyampaikan pembahas tentang tauhid, yakni kata tauhid juga diambil daripada kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya membuat sesuatu menjadi satu. Ini secara lughahnya, secara bahasanya, takrif secara bahasanya. Sedangkan secara istilah ataupun syariat, tauhid adalah mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah dan uluhiyah, dan beriman kepada seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya. Berarti tauhid ada dua makna, takrifnya secara lughah dan juga secara syariatnya. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat membutuhkan sekali tentang ilmu tauhid, karena Allah Subhanahu wa taala juga pertama sekali mewajibkan adalah tentang tauhid ini. Oleh karenanya, marilah kita selalu menggali atau selalu mempelajari, mendengarkan nasihat ataupun tausiah
dari ustadz kita ataupun guru kita, ataupun minimal kita baca tulisan-tulisan ulama kita tentang yang namanya tauhid ini. Jadi kita ulangi lagi, tauhid itu ada secara bahasa adalah membuat sesuatu menjadi satu. Ini bisa kita lihat di Lisanul Arab bab wahadat at-ta'rifat halaman 96 Al-Hujjah. Kemudian secara syariatnya tauhid adalah mengimani keberadaan Allah. Itu yang pertama kita garis besari adalah mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah, uluhiyah, dan beriman kepada seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tentunya nama Allah Subhanahu wa taala ini telah termaktum ataupun disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sifat-sifatnya, bukan sifat-sifatnya yang tidak berada dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka kita sebut itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Sifat Allah itu adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih. Tentunya itulah sifat-sifat yang harus kita imani dan harus kita yakini. Jadi ikhwan fillah, tauhid dalam akidah bawaan manusia, bahwasanya tauhid itu secara fitrah itu telah ada di bawah sejak lahir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum, "Fa'akim wajhaka lid-din hanifan." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, dan tetaplah di atas fitrah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Jadi secara ataupun tauhid itu telah dibawa manusia sejak lahir. Ini merupakan ataupun sudah menjadi sunnatullah, menjadi kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana di surat Ar-Rum ayat 30. Jadi tauhid itu menjadi bawaan manusia, ataupun tatkala kita bertanya kepada anak kecil misalnya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ini secara fitrah dia akan menunjuk ke atas. Nah, ini sebagaimana dikuatkan dalam ataupun dalilnya adalah surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1359 dan Muslim 2658. Sebagian Rasulullah SAW menyebutkan semua bayi dilahirkan di atas fitrah. Kemudian kedua orang tuanya menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, ini adalah dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya bayi yang dilahir itu di atas fitrah. Dalam fitrah ini juga disebut dalam arti tauhid, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah ataupun ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dua hal. Pertama adalah bahwasanya akidah ataupun tauhid itu telah dibawa sejak lahir sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman atau disebut dengan hadis qudsi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wa inni khalaqtu ibadi hunafa
kullahum. Sesungguhnya aku Allah telah menciptakan hamba-hambaku semuanya hanif, lurus ataupun muslim. Dan sesungguhnya setan-setan yang mendatangi mereka lalu menyesatkan mereka dari agama mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan ataupun dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan hanif ataupun muslim ataupun bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Nabi Adam alaihissalam bapa semua manusia dan semua anaknya yang hidup di zamannya adalah orang-orang yang bertauhid. Keturunan Nabi Adam alaihissalam adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keturunan Nabi alaihissalam setelah terus berada di atas tauhid sampai datang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Setan menampakkan syirik sebagai sesuatu yang bagus kepada mereka dan mengajak mereka menuju syirik sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanan nasu ummah, manusia itu adalah umat yang satu, ummatan wahidatan, fab'atsallahu an-nabiyyi mubasyirin wa mundzirina wa unzala ma'ahul kitaba bil haqqi liyahkum bainan nas fi makhtalafu fih. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagaimana pemberi kabar gembira dan pemberi kabar peringatan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Al-Baqarah ayat 213. Jadi ikhwan fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana bainan Nuh wa hadamal asaratul qurun. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam adalah 10 generasi. Mereka semua berada di atas syariat yang hak. Tetapi kemudian mereka berselisih, maka Allah mengutus para nabi sebagaimana pemberi kabar gembira dan juga pemberi kabar peringatan. Riwayat Tabrani di dalam tafsir dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kemudian lihat tafsir Ibnu Katsir. Jadi Nabi Nuh, antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam ini adalah 10 generasi. Nah, ini perbedaannya ya. Kemudian sedikit lagi kita inikan ya, macam-macam tauhid. Nah, ini secara ringkas. Adapun macam-macam tauhid, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan macam-macam tauhid di dalam banyak ayat di dalam kitabnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di permulaan surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di ayat yang pertama ini adanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adanya pujian, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jadi ini juga dikatakan tauhid uluhiyah. Lafaz Allah menetapkan adanya tauhid uluhiyah lillah. Jadi pujian itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbul alamin, lafaz Rabb semesta alam menetapkan adanya tauhid rububiyah ataupun penciptaan alam semesta ini ataupun pemeliharaan alam semesta ini adalah merupakan daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini juga disebut dengan tauhid asma dan sifat. Di dalam nama-nama Allah itu juga ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan adanya tauhid asma dan sifat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama, Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Menetapkan adanya tauhid rububiyah dan firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi para ulama kita membagi tauhid itu kepada 3 bagian. Maka sebagian kaum muslimin ataupun kelompok yang tidak sepakat dengan kaum salaf, dia mengatakan ini adalah tauhid trinitas. Dia samakan dengan tauhid orang-orang Kristen. Padahal ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan adanya tauhid uluhiyah adalah penyembahan kepada Allah. Berdoa, memuji adalah untuk kepada Allah. Kemudian rububiyah, segala penciptaan Allah. Langit dan bumi, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian adanya asma wa sifat. Sehingga ini untuk memudahkan para tentunya pelajar ataupun talabul ilmi untuk mempelajari tentang syariat ini. Jadi para ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyampaikan beberapa pembahasan mungkin tentang makna daripada tauhid, kemudian adanya dalil-dalil tauhid bahwasannya orang sejak lahir itu sudah bertauhid ataupun fitrah. Kemudian yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani adalah orang tuanya ataupun setan-setan yang membisikinya. Kemudian kita juga mengetahui atau memahami adanya pembagian tauhid, ataupun ini adalah bukan pembagian yang dibagi secara ini, cuman metode untuk memudahkan kita. Bukan kita sengaja ataupun ulama kita sengaja membaginya, tapi karena makna di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adanya uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja dulu ya sebagai mukaddimah ataupun pembahasan kita. Ya tentunya sangat banyak kekurangan. Di sini kami hanya membacakan ya beberapa tulisan-tulisan daripada ulama kita, tentunya yang dinukil dengan ataupun ditulis beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini penyampaian kami ini dapat dipahami juga ataupun menjadi sebagai sedikitlah untuk menggugah kembali tentang ilmu-ilmu tauhid, dan mudah-mudahan juga kita nanti pelajari lebih lagi secara detail, dan kalau bisa ya sama-sama kita pelajari kitab tauhid yang ditulis oleh ulama kita Muhammad bin Abdul Wahab, kan gitu, yang asli, yang berbahasa Arab. Itu lebih membekas ataupun lebih memperdalam ilmu kita tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja secara ringkas yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua supaya beristiqomah dalam sunnah ataupun dalam tauhid yang sahih, tentunya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rudiman.